Apa yang harus aku lakukan sekarang? Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa? Aku sudah berhati-hati mengendarai motor dengan laju normal. Tidak balap. Aku tidak balap. Aku memperhatikan kendaraan lain yang lalu lalang. Tapi mengapa bisa aku tak melihatnya? Apakah aku melamun? Tidak. Aku rasa aku tidak melamun. Tapi entahlah. Mungkin aku melamun. Aku tak ingat. Sial. Benar-benar sial. Bagaimana kalau Tuan dan Nyonyanya mulai mencarinya? Bagaimana kalau ada yang melihatku melakukannya? Tuan dan Nyonyanya akan membuat pengumuman dan menyebarkannya ke media sosial, lengkap dengan fotoku, nama sekolahku, bahkan alamatku. Netizen akan menghujatku, menyebarkan fotoku, foto sekolahku, foto ibu, bapak, kawan-kawan, semuanya. Habislah aku, habis. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan? Tenang Ambina, tenanglah, tenang. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Ya, aku harus tenang. Aku tak sengaja melakukannya. Sungguh, aku tak sengaja. Kalian percaya aku kan? Ya kan? Kalian harus percaya padaku. Tuan dan Nyonyanya juga harus percaya padaku. Aku tak pernah melakukan kejahatan apapun. Aku orang baik. Tanya saja kawan-kawanku. Tanya saja ibu dan bapakku. Tapi mengapa ini terjadi padaku? Mengapa? Atau kalian juga pernah mengalaminya? Apa yang kalian lakukan ketika itu? Kalian tak bisa menjawab pertanyaanku. Kalian sedang menontonku, tidak bisa memikirkan hal lain. Kalian sedang melakukan tugas kalian. Ambina, apa yang kau lakukan? Kau bisa mati jika membekap wajahmu seperti itu. Tidaklah cukup untukmu satu kematian hari ini. Apakah kau ingin mati seperti... Tolonglah aku. Tolonglah aku. Kalian harus menolongku. Pada siapa lagi aku harus meminta pertolongan? Pada siapa? Aku benar-benar tak sengaja. Aku tak melihatnya. Tiba-tiba dia sudah ada di sana. Sungguh. Oh, apa yang harus kulakukan? Aku baru saja pulang setelah mengerjakan tugas dengan teman-temanku. Kami mengerjakan tugas, ngobrol, makan, dan pulang.
Aku makan sambil lihat telepon selulerku. Dan makananku tidak habis. Tersisa. Aku sudah kenyang. Apakah ini hukuman untukku? Jangan-jangan dia adalah jelmaan Meong Palu Karelai, pengawal setia Senyang Sri, Dewi Padi dalam Sure Ilagaliku. Ya, aku pernah baca kisahnya. Kisah masa lampaunya yang mengajarkan agar menghargai makanan dan minuman. Apakah ini hukuman untukku karena tak menghargai makanan? Iya, ini pasti hukuman untukku. Ini adalah hukuman atas perbuatanku yang sering tidak menghabiskan makanan. Akhirnya dibuang. Padahal masih banyak orang yang butuh makan. Hukuman untuk orang-orang yang menyia-nyiakan makanan. Apakah kau jelmaan Meong Palu Karelai? Apakah kau jelmaan Meong Palu Karelai? Jawab pertanyaanku, jangan diam saja. Jawab. 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 Mengapa? Jawabku. Mengapa? Bantulah aku. Benar dugaanku. Dia memiliki 3 warna. Dia belang 3 warna. Dia adalah Meong Palu. Tidak. Dia bukan Meong Palu. Ini bukan hukuman. Dia tidak bisa menjawab karena dia sudah mati. Dia bukan jelmaan siapa-siapa. Dia bukan jelmaan Meong Palu Karelai. Bukan pengawal setia Dewi Padi Senyang Sri. Itu hanya mitos bernilai kearifan agar kita bisa belajar menghargai makanan yang sudah ada sejak dulu, yang menghidupi kita. Aku memang salah, sering seenaknya menyia-nyiakan makanan. Tapi ini bukan hukuman. Aku akan belajar menghargai makanan. Nah, ini yang kubutuhkan. Jadi, dia telah dipelihara sejak 4000 tahun sebelum Masehi untuk menjaga bahan pangan dari jarahan tikus. Dia dianggap sebagai jelmaan Dewi Bastet, bahkan diperlakukan layaknya manusia. Siapapun yang membunuhnya akan menerima balasan dibunuh juga. Apa? Gak mungkin. Gak mungkin. Belum selesai penjelasannya. Tradisi Mesir kuno ini yang disebut-sebut sebagai penyebab munculnya mitos mengubur yang mati tertabrak dapat mencegah nasib sial. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ya, aku akan menguburnya. Tapi bagaimana kalau tuan dan nyonyanya tidak terima dan menuntutku?
Tuan dan Nyonyanya akan menjeratku ke penjara dan memenjarakanku. Ya Tuhan, ya Tuhan, ini sangat mengerikan. Aku tak bisa memikirkan semuanya lagi. Ini sangat membuatku tertekan. Ya Tuhan, apa yang sedang terjadi? Hiduplah kembali. Aku mohon hiduplah kembali. Aku mohon hiduplah kembali. Aku tak sanggup menghadapi semuanya. Hiduplah kembali. Maafkanlah aku. Maafkanlah aku. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibu dan bapak pulang. Ya, mereka tidak boleh tahu kejadian ini. Tidak boleh. Aku tidak boleh menyusahkan mereka. Aku harus menyelesaikan ini sendiri. Ya, aku harus menyelesaikan semuanya sendiri. Tidak. Penonton tak bisa membantuku. Mereka sedang asyik menyaksikan kita. Mereka menolak ini. Kita yang harus saling bantu. Ayolah. Siapa itu? Sepertinya ada yang datang. Jangan-jangan Tuan dan Nyonyanya telah tahu bahwa dia mati dan tahu bahwa akulah penyebabnya. Tuan dan Nyonyanya datang ke sini untuk menangkapku atau bahkan membunuhku. Bisa jadi itu orang suruhan Tuan dan Nyonyanya yang bertugas untuk membunuhku. Astaga, ini sangat mengerikan. Jangan tangkap aku. Aku mohon jangan tangkap aku. Aku tak sengaja menabraknya. Tidak sengaja, sungguh. Aku tak melihatnya. Dia melintas begitu saja di jalan. Aku tak melihatnya. Percayalah padaku. Aku mohon jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku tidak sengaja menabraknya, tidak sengaja. Sungguh. Maafkanlah aku masih ingin hidup. Aku akan berhati-hati, percayalah padaku. Maafkanlah aku. Demi Tuhan, aku tidak sengaja menabraknya. Apa yang harus aku lakukan agar kau memaafkanku? Katakan saja, akan aku lakukan. Tidak. Aku tak sengaja menabraknya. Ini penjelasan yang jujur. Tak ada niat untuk menabraknya. Ini murni ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan patut untuk dimaafkan. Aku akui, aku memang lalai. Tapi aku akan bertanggung jawab atas kelalaianku. Aku akan menguburnya. Ya. Aku akan menguburnya. Aku akan datang ke Tuan dan Nyonyanya. Aku akan menceritakan semuanya. Jujur lebih baik.